Halo guys, jadi jumpa lagi. Video kali ini aku ingin ngebahas mobil ini nih. Mobil Calya ya. Calya tipe G automatic 1200 cc. Oke, jadi mobil ini sudah dipakai kurang lebih hampir 1,5 tahun ya. Sudah 1,5 tahun. Belum. Oh belum ya? Oh belum, oke. Jadi tapi udah cukup puas lah ya perjalanan dengan mobilnya ya. Jadi sekarang ini kita berada di Banda Aceh. Mobil ini pernah jalan dari Jawa Tengah, tapi nggak disetelin langsung sampai ke Aceh ya. Jadi dari Jawa Tengah ngetol sampai Jakarta, kemudian dari Jakarta ke Banda Acehnya itu naik car carrier, naik truk gitu ya. Nah, jadi poin aku di sini adalah mobil ini bagus ya. Untuk di zaman resesi seperti ini, mobil ini sangat bagus. Kenapa bagus? Irit pakai banget mobil ini. Kemudian kalau kita bandingkan mobil ini dengan Agya gitu ya, harganya sama banget. Tapi kelebihan mobil ini barisnya 3. Jadi kalau seumpama dari sisi bagasi, mobil ini lebih besar. Kalau kita bisa lipat baris ketiganya. Kemudian juga kalau kalian ingin bawa 3 baris, mobil ini masih bisa mengakomodir, tapi bukan untuk jalan jauh ya, nggak rekomendasi untuk jalan jauh. Tapi kalau misalnya ada keluarga mau coba jalan-jalan di kota, itu masih oke banget. Baris ketiganya tuh masih oke, masih layak ya. Nah kemudian jadi kalau misalnya kalian ada niat beli mobil ini, kalian pilih ini aja. Secara dimensinya tuh kurang lebih aja, bahkan istri saya pun mengendarai mobil ini bagi dia cukup mudah ya, karena dimensinya nggak terlalu besar. Nah, tapi ada satu kekurangan dari tipe yang Matic ini. Saya nggak pernah bawa yang manual, jadi saya nggak tahu. Tapi bagi saya cukup sangat-sangat PR lah ya. Yang awalnya saya beli mobil ini, saya kira transmisinya nih. Ini kan kalau kalian bisa lihat ya, di transmisinya ini kan ada R, N, ya. Coba bisa di R, N, D4, 3 sama 2. Nggak ada L-nya. Nah ini cukup PR kalau kalian misalnya bepergian ke tempat yang ke gunung gitu ya. Jadi intinya kalian pengen enjoy kemana gitulah bareng keluarga. Isinya nggak usah banyak-banyak, 4 nih. Soalnya saya udah buktikan waktu itu saya di Jawa Tengah pergi ke Bandungan, ke Umbul Sidomukti. Itu tanjakannya lumayan. Tapi bukan dalam artian mobil ini nggak naik ya, mobilnya naik. Pada waktu itu saya berempat dengan barang yang biasa aja, mobilnya naik, sanggup untuk naik tanjakan. Tetapi misalnya nih bagi kalian nih yang pernah pakai mobil Matic gitu ya, ataupun mobil manual lah, ini kan kita bilang mobil Matic, tapi kita masih bisa memilih kita mau nahan di gigi berapa nih. Nah, contoh kasusnya misalnya kita tanjakan. Nah kita kan kalau ditanjakan kita udah tahu, oh ternyata kemampuan mesin mobil ini cuma segini kan. Bisa kalau kita biasa bawa kendaraan, kita pasti tahu lah rasanya gimana kemampuan mesin mobilnya. Nah jadi waktu kita di tanjakan kan misalnya kan kita perlu ngunci di gigi tertentu. Misalnya oh aku mau tahan di gigi 2 aja nih karena perlu torsi ya untuk naik. Nah tapi ada suatu waktu tanjakan yang bahwasannya dari kemampuan mesinnya gigi 2 aja itu nggak mampu, kita harus ke gigi 1 untuk nahan torsinya. Nah sayangnya itu tidak ada lock gigi L di mobil ini gitu loh. Jadi kadang-kadang saya tuh harus ngakalin, misalnya nih kita gas full, kalau kita kick down dia masuk gigi 1. Oke nih, tapi kan ketika RPM nya nyampe ke harus dia ganti gigi 2, kan dia kan ganti gigi 2. Nah itu kalau tanjakannya pendek nggak masalah, tapi kalau misalnya kita jumpa tanjakannya yang cukup panjang, itu PR sekali. Jadi untuk kita mempertahankan torsi, berburu-buru dengan mobil di belakang kita itu kadang-kadang sering diklaksonin, sering di ngedim gitu ya, karena dikiranya kita itu melambat. Padahal sebenarnya kalau seumpama bisa hold atau tahan di gigi L, yang mana itu gigi 1 gitu ya, itu oke. Jadi mobil ini mampu sebenarnya. Tapi itulah, saya aja bahkan kalau mungkin ya teman-teman ya yang udah yang saya tahu nih kayak mobil R3 gitu. Mobil R3 itu dia tidak ada memang L-nya, saya lupa lah, tapi dia ada tombol OD. Jadi kalau tombol OD itu diaktifkan, mobil akan maksimum di gigi 4. Tapi kalau
tombol OD-nya nggak diaktifkan, dia maksimumnya gigi 3, tapi selektornya 3 buah juga, sama kayak gini, selektornya 3 selektor aja, tapi selektor paling bawahnya itu gigi L. Nah, saya tuh pengen, jadi kalau teman-teman YouTuber nih ada yang bisa ngakalin jadi sistem OD nih, supaya nanti kalau saya masukin gigi 2 di sini, jadinya itu sistemnya akan nahan di gigi 1, itu sangat-sangat membantu sekali. Jadi bagi kalian yang mau membeli Calya ataupun Agya ya, terutama produk Toyota lah ya, yang LCGC-nya itu, kalau kalian mau ambil transmisi matic, kemudian kalian tinggalnya di daerah yang agak gunung ya, kayak saya tinggalnya di Pulau Sabang, itu rata-rata jalannya nanjak mulu, apalagi kalau mau pergi ke 0 km 0 Indonesia itu yang di sisi paling barat, itu jalannya cukup tinggi. Jadi kadang-kadang saya mikir-mikir kalau pergi dengan mobil ini, ya itu aja, mobilnya mampu mobil ini itu pergi sana, tapi itu dia, ketika ada tanjakan yang tertentu yang tinggi ya, tanjakannya tinggi, mobil ini nggak bisa tahan lock atau kita pilih selektor di gigi L. Jadi dia paling minimnya itu hanya gigi 2, yang mana kalau secara otomatis gigi itu akan berpindah 1, 2 tergantung kita neken gasnya. Sementara kita ingin menahan giginya di gigi 1 karena kemampuan mesin yang tidak terlalu, kalau saya bilang mumpuni lah ya, karena saya pernah bawa juga Innova bensin ya 2000 cc, itu sama juga, kita juga perlu juga gigi L pergi ke 0 km itu, nggak semua jalan kita bisa gigi 2. Jadi di spot-spot tanjakan tertentu itu harus lock di gigi L supaya untuk mempertahankan torsi kita ngerayap di tanjakan. Nah gitu, jadi menurut saya itu sangat penting lah. Tolonglah Toyota, kalau bisa kita nggak mesti modifikasi lah Toyota lah, ini menurut saya nih mobil ini ya recallnya itu bukan recall mobil ini nggak layak, mobilnya layak, tapi itu dia gigi L nya itu nggak ada, dan itu bagi saya sangat penting di mesin yang sekecil ini. Dan mobil ini 3 baris, yang mana kalau kita bawa orang full itu gigi L masih sanggup. Jadi kalian jangan terpengaruh ya, malah saya merekomendasikan kalau kalian ingin membeli mobil ya, mending beli mobil matic aja deh ya, karena mobil matic itu kemana aja kalian jalan pasti naik, yakin. Jadi kalian nggak akan ngalami yang namanya mati di tengah tanjakan karena salah pilih gigi, itu nggak ada, itu di mobil matic nggak ada. Bahkan kalau kalian berjalan di gigi D aja, sebenarnya itu tanjakan udah aman, nggak ada masalah. Cuman itu dia akan berfluktuatif, akan berubah 1, 2, sementara di tanjakan itu kita perlu gigi yang lebih rendah untuk mempertahankan torsi gitu. Jadi kalau teman-teman ingin beli mobil ya, mending matic aja deh, nggak usah pengaruh tuh orang bilang mobil manual, mobil matic ntar maintenance-nya susah. Enggak, itu enggak. Oke guys, jadi ingat kalau kalian ingin membeli mobil ya, mobil anti resesi, ini dia nih paket komplit. Jadi transmisi matic ya, kemudian dia 3 baris, bagasinya cukup oke. Jika kita bandingkan misalnya teman-teman ngambil Agya yang notabene harganya sama dengan Calya ini, cuman itu aja kekurangan dari LCGC Toyota, itu transmisinya ini. Mungkin Toyota harus berbenah lah. Kita pun sebagai pemilik mobil lama nih ya, misalnya nanti Toyota ngeluarin lah improvement nih dari mobil Calya, misalnya selektornya ditambah ke selektor L yang mana bisa hold gigi 1. Nah, tapi jangan dilupain nih pemilik lama nih, atau teman-teman YouTube yang bisa mengakali sistemnya, diinstal kayak tombol apa gitu yang seakan-akan tombol ini OD. Jadi nantinya kalau kita masukin ke gigi 2 itu sebenarnya adalah hold di gigi 1. Jadi kalau kita masuk di gigi D4 itu maksimalnya di sampai persneling 3. Nah kalau kita aktifkan tombol OD jadinya bisa di persneling 4. Oke, jadi gitu aja guys untuk video kali ini ya. Nanti setelah ini kita akan buat lagi nih video Calya ini, kita akan coba merayap di tanjakan yang cukup tinggi. Jadi biar teman-teman juga tahu ya bahwasannya mobil matic lebih aman di tanjakan daripada mobil manual gitu ya. Terutama teman-teman yang baru, ibaratnya ya baru bisa lah ya, baru bisa
bawa mobil, udah gak usah ragu-ragu, jangan transmisi manual, pilih transmisi matic. Oke, gitu aja. See you guys, sampai jumpa lagi nanti di video selanjutnya. Ciao.